The Reincarnated Villain makes the heroines fully back for forgiveness chapter 81 bahasa Indonesia. Bagus, aku akan membiarkanmu melindungiku mulai sekarang. Lin Yan berkata dengan wajah penuh kegembiraan, dan dia mengulurkan tangannya, menarik adiknya ke dalam pelukannya. Di benua Lingxuan, pada saat ini, seluruh wajah Xiao Yanran berubah menjadi merah tua. Semua orang di benua Lingxuan telah melihatnya. Saat itu, dia datang dari tempat terlarang dan hanya berada di alam pencapaian Dao. Namun demikian, dengan beberapa teknik rahasia cahaya bintang dan tulang tertinggi, dia juga membuat nama besar di benua Lingxuan. Itu sebabnya ketika dia melihat Lin Yan, kakaknya, sekali lagi, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Xiao Yanran bahkan tidak tahu bahwa kakaknya hampir menjadi legenda di benua Lingxuan, menghancurkan 6 kerajaan iblis besar dalam satu hari, membelot ke istana surgawi, dan bahkan membawa banyak prestasi ke seluruh istana surgawi. Bahkan salah satu pencapaian Lin Yan di masa lalu adalah prestasi yang tak tertandingi baginya. Ad asterisk Vance chapter available. Bagaimanapun, Lin Yan senang dengan kembalinya Sister Xiao Yanran. Di hari-hari berikutnya, kecuali Xiao Yanran dan Xiao Mei yang sering bertengkar, semuanya berjalan sangat lancar. Terlebih lagi, para iblis tanpa fase itu tidak muncul lagi, seolah-olah mereka telah sepenuhnya menghilang. Melihat semua orang berseri-seri dengan senyum setiap hari di layar di atas, rona merah di wajah Xiao Yanran berangsur-angsur surut, dan sepasang matanya menjadi kabur lagi. Nah, momen di layar ini mungkin adalah hari terhangat terakhirnya bersama kakaknya. Setelah kakaknya menjadi kaisar surgawi, hari-hari hangat seperti itu tidak pernah terjadi. Saudari Xiao Mei, ayo pergi. Xiao Yanran tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Mei di samping dan berkata dengan nada rendah. Xiao Mei menatap layar di langit dan mengangguk dengan kaku. Apa yang akan terjadi nanti akan menjadi mimpi buruk terbesar Xiao Mei. Dia tidak yakin apakah dia bisa terus menontonnya. Xiao Yanran datang dan meraih tangannya untuk meraih lengan Xiao Mei dan berkata dengan getir, kakak Xiao Mei, kakakku sudah mati. Mari kita lupakan semua yang terjadi di masa lalu dan tidak melihat adegan berikutnya, oke? Kita berdua bisa pergi ke tempat terlarang dan tidak pernah kembali. Mendengar kata-kata Xiao Yanran, Xiao Mei membeku sesaat sebelum dia mengangguk, oke. Bahkan Xiao Mei tidak ingin melihat ingatan Kaisar Surgawi lebih jauh. Lagi pula, saat itu, Kaisar Surgawi hampir melakukan banyak perbuatan jahat, dan menontonnya hanya akan meningkatkan kebencian seseorang padanya. Tapi, karena Kaisar Surgawi sudah mati, tidak perlu menontonnya. Kalian tidak akan menontonnya. Lin Feng, di samping, berdiri agak bingung karena dia telah mendengar percakapan Xiao Yanran dan Xiao Mei barusan. Jika keduanya tidak menonton konten di layar dan pergi begitu saja, bukankah kesan bijaksana dan baik hati Kaisar Surgawi tertinggal di benak mereka? Lin Feng benar-benar tidak akan membiarkan ini, bahkan jika Kaisar Surgawi sudah mati. Ketika Lin Feng berpikir bahwa Xiao Yanran dan Xiao Mei hanya akan mengingat Kaisar Surgawi dengan kepribadian ini dalam pikiran mereka, dia menjadi gila karena cemburu. Kaisar Surgawi akan berubah menjadi jahat, dan kamu bilang kamu tidak akan menontonnya. Lin Feng mengucapkan kata-kata ini tanpa daya, tapi dia cemas saat melihat Xiao Yanran dan Xiao Mei akan pergi. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya dan berkata, Saudari Yanran, Sister Xiao Mei, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Pernahkah kamu berpikir tentang kemungkinan bahwa iblis Paseles merasuki Kaisar Surgawi? Mungkin itu alasan dia menjadi jahat nanti, baik. Ledakan, tidak hanya Xiao Yanran dan Xiao Mei berhenti di jalur mereka dan menoleh untuk melihatnya, tetapi bahkan para kultivator lainnya menoleh untuk melihat Lin Feng. Itu benar-benar karena ada kemungkinan yang diucapkan Lin Feng, dan hanya memikirkannya membuat mereka takut. Jika iblis surgawi tanpa fase memang memiliki kemampuan untuk memiliki bahkan Kaisar Surgawi dari alam abadi, maka mereka takut semua orang di benua Lingxuan akan berada dalam bahaya. Dengan ekspresi yang menakjubkan di wajahnya, Xiao Yanran menggelengkan kepalanya, ini tidak mungkin, aku masih bisa tahu apakah Kaisar Surgawi bukan saudaraku atau bukan, apalagi, tujuan iblis ini adalah untuk menghancurkan benua Lingxuan. Jadi, jika Kaisar Surgawi memang menjadi boneka mereka, aku khawatir benua Lingxuan akan lama padam. Memang, Xiao Yanran ada benarnya. Setan-setan luar angkasa itu, apakah mereka cerdas atau tidak, tujuan mereka tampaknya sama, yaitu penghancuran benua Lingxuan. Dengan kekuatan Kaisar Surgawi yang luar biasa, jika iblis-iblis ini mengendalikannya, mereka takut dia akan menghancurkan seluruh benua Lingxuan, dan mereka tidak akan berada di sini hari ini. Xiao Mei, di samping, juga menggelengkan kepalanya. Xiao Mei juga tidak merasa bahwa iblis surgawi tanpa fase ini memiliki Kaisar Surgawi. Lin Feng melengkungkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya, aku hanya mengatakan satu kemungkinan, masing-masing dari kita berpikir bahwa iblis tidak dapat memiliki Kaisar Surgawi, tetapi bagaimana jika ini terjadi? Bukankah itu membuktikan bahwa Kaisar Surgawi adalah selalu orang baik, dan kami menganiaya dia, dan setan mengendalikannya? Bagi Lin Feng, sama saja apakah iblis mengendalikan Kaisar Surgawi atau tidak. Kaisar Surgawi setelah itu melakukan begitu banyak kejahatan sehingga siapapun yang menontonnya harus menggertakkan gigi karena marah. Bahkan jika Kaisar Surgawi melakukan perbuatan jahat ini setelah iblis tanpa fase mengendalikannya, itu setidaknya akan mengubah kesan Kaisar Surgawi bahwa dia tidak terkalahkan di hati semua orang. Melihat penampilan ragu-ragu Xiao Yanran dan Xiao Mei, Lin Feng buru-buru menambahkan, Saudari Yanran, Kaisar Surgawi adalah saudaramu. Pikirkan betapa baiknya dia padamu sebelumnya. Bisakah kamu membiarkan dia dianiaya? Saudari Xiao Mei, jika iblis merasuki Kaisar Surgawi, maka lain halnya jika dia membunuh ayahmu. Kamu harus selalu mencari tahu siapa pembunuh ayahmu. Mendengar kata-kata Lin Feng, ekspresi Xiao Yanran dan Xiao Mei tiba-tiba menjadi kaku. Lin Feng, kamu benar. Dengan mengatakan itu, keduanya mengangkat kepala untuk melihat layar di langit. Sementara itu, melihat para wanita dengan sungguh-sungguh menatap layar di langit, Lin Feng menghela nafas lega dan tidak bisa tidak memuji dirinya sendiri karena kecerdasannya yang cepat. Akhirnya, kami meninggalkan Saudari Yanran dan Saudari Xiao Mei di belakang. Baiklah, Kaisar Surgawi, bersiaplah untuk mulai menjadi jahat dan melakukan semua hal buruk. Lin Feng melengkungkan bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Titik. The Reincarnated Villain makes the heroines fully back for forgiveness chapter 82 bahasa Indonesia. Dalam layar di langit, Tuan Muda Lin Yan, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang mengunjungi puncak gunung Imperius tempat aku tinggal. Lin Yan dan seorang pria yang lebih tua dengan rambut beruban membicarakan beberapa hal, dan kemudian yang terakhir mengucapkan selamat tinggal sambil tersenyum. Ketika lelaki tua itu pergi, Xiao Yanran, yang matanya telah lama menatap Lin Yan, segera bergegas ke arahnya, kakak, yang barusan abadi, kan? Iya, Lin Yan menganggukkan kepalanya. Meskipun Lin Yan tinggal di pengasingan, namanya terkenal.
Jadi, banyak makhluk abadi di benua Lingxuan, setelah mengetahui Lin Yan tinggal di sini dalam pengasingan, datang mengunjunginya atas inisiatif mereka. Sebelum Xiao Yanran, saudara perempuannya, kembali, banyak makhluk abadi telah mengambil inisiatif untuk mengunjunginya. Sementara itu, para kultivator di Saint Realm terlalu malu untuk datang ke Lin Yan karena jarak yang sangat jauh di antara mereka. The Immortal mengambil inisiatif untuk mengunjungimu. Xiao Yanran menatap Lin Yan, kakak, mengapa makhluk abadi ini begitu sopan padamu? Mungkinkah tingkat kultivasi kakak laki-laki itu adalah makhluk abadi? Wajah Xiao Yanran penuh dengan ketidakpercayaan. Beberapa hari yang lalu, meskipun Xiao Yanran secara bertahap menemukan bahwa tingkat kultivasi Lin Yan tampaknya tidak lebih lemah dari miliknya, dia tidak tahu seberapa kuat kakak laki-lakinya. Dia juga tidak menanyakannya secara detail. Tetapi, kemudian, seorang abadi secara pribadi datang berkunjung dan terlihat sangat sopan di depan saudara laki-lakinya. Jelas, Xiao Yanran terpana melihat yang abadi karena dia hanya berada di alam pencapaian Dao. Belum lagi alam abadi, bahkan alam sage, adalah eksistensi tertinggi di dunia kultivasi. Tapi immortal seperti itu yang dianggap tertinggi tampak sangat rendah hati di hadapan Lin Yan. Ini secara alami mengejutkan Xiao Yanran. Tidak, aku masih sedikit kekurangan yang abadi. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Lin Yan sekarang berada di alam abadi setengah langkah, dan meskipun dia baru-baru ini memperoleh beberapa wawasan tentang membuat terobosan ke alam abadi, kekuatan tempurnya jauh melampaui ahli immortal manapun. Tetapi tanpa terobosan ke alam ini, seseorang tidak dianggap sebagai makhluk abadi yang sejati. Ketika Lin Yan ingin memberitahu Xiao Yanran tentang ranah kultivasinya secara detail, dia tiba-tiba merasakan aura yang akrab tidak jauh darinya. Yanran, bersiaplah, seorang tamu akan datang. Lin Yan tersenyum dan menegur Xiao Yanran. Dengan ekspresi penasaran di wajahnya, Xiao Yanran bertanya, tamu lain telah datang mengunjungi saudara laki-lakiku. Mungkinkah itu makhluk abadi lainnya? Cepat beritahu aku namanya, aku akan tahu apakah aku mengetahuinya. Itu Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi. Lin Yan mengangguk sedikit. Pada saat ini, aura yang dirasakan Lin Yan tidak lain adalah mantan Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi. Melihat sosok mantan Kaisar Surgawi muncul di kejauhan, Lin Yan mengambil inisiatif untuk berjalan ke arahnya. Namun, Xiao Yanran ditinggalkan sendirian, membeku di tempat. TDE Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi, bahkan Kaisar Surgawi datang mengunjungi kakakku secara pribadi. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 100 tahun ini? Xiao Yanran tercengang, mulutnya tersentak kaget. Ad asterisk Fan chapter available. Di benua Lingxuan, banyak kultivator di sekitar Xiao Yanran tidak bisa tidak melihat ke arah Xiao Yanran. Sebelum ini, peri Yanran memberi mereka kesan dingin dan sombong. Namun, menatap layar di atas kepala mereka sekarang, mereka tidak bisa tidak berpikir, saat itu, peri Yanran tampaknya tidak secerdas itu. Xiao Yanran sendiri tersipu pada saat ini. Di masa lalu, dia memang agak konyol. Xiao Mei, di samping Xiao Yanran, sedang menatap layar di atas kepalanya dengan mematikan. Setiap kali ayahnya datang menemui Lin Yan, dia tahu. Tapi kali ini, dia tidak tahu sama sekali. Dalam layar di langit. Sosok mantan Kaisar Surgawi muncul di kejauhan. Namun, ekspresi Lin Yan sedikit berubah saat dia mendekati Kaisar Surgawi. Aura mantan Kaisar Surgawi jauh lebih lemah daripada di masa lalu seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hebat. Yang mulia, ada apa denganmu? Mungkinkah kamu baru saja bertengkar dengan seseorang? Lin Yan berjalan ke mantan Kaisar Surgawi dan bertanya. Mantan Kaisar Surgawi memaksakan senyum dan melambaikan tangannya, baru-baru ini, aku menangkap banyak iblis luar angkasa, dan butuh sedikit lebih banyak energi untuk memperbaikinya. Tidak menunggu Lin Yan berbicara, mantan Kaisar Surgawi menyela, Lin Yan, aku di sini hari ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Lin Yan menatap mantan Kaisar Surgawi dengan curiga. Dengan ekspresi serius, mantan Kaisar Surgawi berkata, apakah kamu tidak menyelidiki berita tentang Sekte Bintang 7? Aku menemukannya untukmu. Apa? Wajah Lin Yan langsung berubah secara signifikan, dan bahkan tubuhnya sedikit gemetar. Sekte Bintang 7. Para kultivator yang mengenakan jubah Taois Bintang 7 telah membantai orang tuanya dan keluarga orang tua Xiao Yanran. Selama bertahun-tahun, adegan ini terus muncul dalam mimpinya berkali-kali. Selain itu, Lin Yan telah bergabung dengan Istana Surgawi di tempat pertama dan duduk di koleksi buku Istana Surgawi selama 100 tahun demi ini. Itu untuk menemukan informasi tentang Sekte Bintang 7. Tapi dia tidak pernah menemukan berita yang relevan. Tanpa diduga, mantan Kaisar Surgawi hari ini membawakannya berita. Di mana Sekte Bintang 7? Wajah Lin Yan sangat sengit saat dia mengucapkan setiap kata. Mantan Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, dengarkan kondisi aku yang lain. Selama kamu berjanji kepada aku bahwa kamu akan menikahi putri aku di masa depan, aku akan memberitahu kamu berita yang berkaitan dengan Sekte Bintang 7. Petik 2. Kondisi mantan Kaisar Langit menyebabkan Lin Yan tercengang. Di benua Lingxuan, semua orang di sekitar istana memiliki ekspresi iri yang terpampang di wajah mereka. Dalam adegan sebelumnya, mereka telah lama melihat penampilan putri mantan Kaisar Surgawi, putri Istana Surgawi. Dia bisa digambarkan sebagai kecantikan surgawi dengan wajah yang tiada taraf. Keindahan yang menakjubkan seperti itu tidak sering terlihat bahkan di antara para kultivator. Tapi sekarang, mantan Kaisar Surgawi mengambil inisiatif untuk menikahi putrinya dengan Lin Yan. Jika mereka yang menemukan hal yang begitu baik, mereka akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Xiao Mei menatap layar di atas dengan bodoh, dan matanya menunjukkan keputusasaan di matanya. Jadi, bahkan pernikahan kami ditukar oleh ayahku dengan syarat. 10.000 tahun terakhir ini, meskipun Xiao Mei membenci Kaisar Surgawi karena membunuh ayahnya, jauh di lubuk hatinya, ada banyak waktu ketika dia berpikir bahwa Kaisar Surgawi menyukainya, dan itulah mengapa dia ingin menikahinya sejak awal. Tapi sekarang, melihat ingatan Kaisar Langit, Xiao Mei mengerti segalanya. Kesepakatan. Hahaha, ternyata hanya kesepakatan. Kekuatan Xiao Mei, pada saat ini, tampaknya terkuras bersih, hampir runtuh lemas. Pada akhirnya, Xiao Yanran, yang berada di sebelahnya, yang mengangkatnya. Melihat penampilan putus asa Xiao Mei, Lin Feng, di samping, tergerak dan awalnya bermaksud mengambil kesempatan untuk mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Tetap saja, memikirkan setiap kali dia berbicara sebelumnya, hasilnya akan sepenuhnya salah. Jadi, dia dengan tegas menutup mulutnya. Ngomong-ngomong, sudah hampir waktunya bagi Kaisar Surgawi untuk memulai perbuatan jahatnya. Lebih baik bagi aku untuk tetap diam sekarang. Ketika dia membunuh ayah Sister Xiao Mei di depan umum, hati Sister Xiao Mei akan hancur, maka aku akan menghibur Sister Xiao Mei dan hatinya akan berbalik kepada aku. Lin Feng berpikir sendiri. Dalam layar di langit, Lin Yan dan mantan Kaisar Surgawi berdiri saling berhadapan.
Menghadapi kondisi yang diusulkan oleh mantan Kaisar Surgawi, Lin Yan memejamkan mata dan terdiam sejenak. Dia membuka matanya dan berkata, "Yang mulia, aku minta maaf, aku tidak bisa menyetujui kondisi kamu." Mengapa? Wajah mantan Kaisar Langit menunjukkan kekecewaan. Kasih sayang putriku untukmu jelas bagi siapapun. Penampilannya juga tidak buruk. Dia selalu sangat baik padamu, dan telah membantumu berkali-kali, mengapa kamu masih menolak syaratku? Lin Yan berkata dengan tenang, karena inilah aku tidak bisa menyetujui syaratmu. Menatap mantan Kaisar Surgawi, Lin Yan menambahkan, Yang mulia selalu sangat baik padaku dan telah membantuku berkali-kali, jadi di dalam hatiku, dia sudah seperti saudara perempuanku. Bahkan jika aku benar-benar ingin menikahinya, aku harus mengambil inisiatif untuk melamar pernikahan. Itu bukan karena mantan Kaisar Surgawi mengusulkan untuk membuat kesepakatan. Maafkan aku karena mengatakan ini, nada suara Lin Yan sedikit memburuk. Menggunakan Sister Xiao Mei sebagai objek perdagangan adalah penghinaan baginya. Melihat Lin Yan, yang memiliki wajah tegas, mantan Kaisar Surgawi menatap dengan terkejut. Di benua Lingxuan, Xiao Mei, tidak berdaya dan penuh dengan keputusasaan, juga benar-benar membeku saat ini. Pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar lupa bahwa Kaisar Surgawi adalah musuh ayahnya. Satu-satunya hal yang tersisa di benaknya adalah kata-kata Lin Yan, ini adalah penghinaan terhadap Sister Xiao Mei. Jadi, saat itu, dia sangat peduli padaku. Tangan Xiao Mei sedikit gemetar, dan air mata besar mengalir di matanya. Tapi kenapa? Kamu jelas sangat peduli padaku tapi kamu membunuh ayahku. Xiao Mei berteriak serak pada layar di atas kepalanya seolah-olah mengajukan pertanyaan langsung. Mengapa? Suara mengapa dan air mata Xiao Mei mengalir seolah-olah dia telah melampiaskan semua kebencian dan keluhannya selama 10.000 tahun terakhir. Mengapa dia melakukannya? Xiao Mei jatuh ke tanah, tangan menutupi wajahnya, terisak dengan suara rendah. The Reincarnated Feline Mates The Heroines Fully Back for Forgiveness Chapter 83 Bahasa Indonesia. Melihat penampilan menyedihkan Xiao Mei, banyak kultivator tergerak untuk sesaat. Mereka semua tahu apa yang telah dialami Xiao Mei, jadi, reaksinya saat ini juga cukup berempati. Saat itu, Kaisar Surgawi memang masih sangat berprinsip. Memang, meski hanya syarat menikahi putri Xiao Mei saja, aku khawatir tidak ada yang bisa menolak, apalagi syarat lainnya. Semua orang mulai berbisik. Sementara itu, Lin Feng menatap layar di atas, tercengang. Di antara semua orang, hanya dia yang merasa situasinya telah berubah menjadi berantakan. Bagaimana mungkin mantan Kaisar Surgawi itu sendiri yang mengajukan syarat itu, pikirnya. Jelas bahwa Lin Yan telah menolak kondisi mantan Kaisar Surgawi, tetapi bahkan saudari Xiao Mei, 10.000 tahun, tergerak. Dalam layar di langit, meskipun proposal mantan Kaisar Surgawi ditolak oleh Lin Yan, dia tidak kecewa atau apapun. Sebagai gantinya, dia tersenyum bahagia dan berkata, Lin Yan, sekarang aku lega. Jika suatu hari aku mengalami kecelakaan, aku yakin kamu akan membantu aku merawat putri aku yang berharga ini. Kecelakaan, Lin Yan menatap mantan Kaisar Surgawi dengan curiga. Mantan Kaisar Surgawi berada di alam abadi setengah langkah dan hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di seluruh benua Lingxuan. Bahkan sekarang, Lin Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan mantan Kaisar Surgawi. Lalu, mengapa mantan Kaisar Surgawi, yang begitu kuat, terdengar pesimis hari ini? Lin Yan menjadi curiga karena ini. Tetapi tanpa menunggu Lin Feng berbicara, mantan Kaisar Surgawi melambaikan tangannya dan menyela, meskipun kamu telah menolak kondisi aku masih akan memberitahu kamu berita tentang Sekte Bintang 7. Sekte Bintang 7. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut mantan Kaisar Surgawi, mereka langsung menarik perhatian Lin Yan, dan dia tidak lagi peduli tentang hal lain. Kemudian, dengan sekejap, mantan Kaisar Surgawi membawa Lin Yan dan menghilang dari tempat itu ke udara tipis. Saat berikutnya, keduanya muncul di puncak gunung lain di benua Lingxuan. Ada banyak bangunan runtuh di puncak gunung kecil ini. Lin Yan, ini adalah Sekte Bintang 7. Dengan mengatakan itu, mantan Kaisar Surgawi menunjuk ke gedung-gedung bobrok di bawah ini. Lin Yan melihat segala sesuatu di bawah dengan curiga. Dia selalu berpikir bahwa orang yang telah memusnahkan orang tuanya dan seluruh keluarga Xiao, pada awalnya, harus menjadi salah satu sekte teratas di benua Lingxuan, atau mungkin sekte tersembunyi yang menakutkan. Tapi Lin Yan tidak pernah menyangka bahwa Sekte Bintang 7 yang dia cari ada di tempat yang begitu kumuh. Sama seperti Lin Yan sedang menatap ke bawah untuk memeriksa, mantan Kaisar Surgawi berbicara perlahan di belakangnya, Sekte Bintang 7 adalah sekte peringkat rendah di benua Lingxuan, bahkan tidak memenuhi syarat untuk disebut sekte kultivator. 100 tahun yang lalu, seorang kultivator di alam pencapaian Dao keluar dari sekte secara kebetulan, sehingga menjadi terkenal untuk sementara waktu. Tetapi dengan jatuhnya kultivator ini ke alam entry Dao, Sekte Bintang 7 dengan cepat jatuh dan hampir tidak pernah terdengar. Hingga hari ini, hanya ada 3 murid yang tersisa di seluruh Sekte Bintang 7. Di antara ketiganya, basis kultivasi tertinggi hanya alam pelatihan Ki tingkat ke-7. Seolah-olah untuk mengkonfirmasi kata-kata mantan Kaisar Surgawi, 3 pria tua yang gemetar mengenakan jubah Dao Bintang 7 berada di dalam gedung bobrok di bawah. Ketiganya berusia kurang dari 100 tahun, tetapi basis kultivasi mereka sangat rendah sehingga mereka tampak berusia beberapa lusin tahun. Hahaha, melihat 3 pria yang lebih tua di bawah dan jubah Taois Bintang 7 pada mereka, Lin Yan, yang telah menahan pembalasan selama ratusan tahun, tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah menjadi gila. Dia tertawa begitu keras sehingga air mata mengalir di wajahnya. Lin Yan telah dengan susah payah mencari Sekte Bintang 7 selama ini. Untuk membalas dendam, dia tidak pernah mengendurkan kultivasinya sedikit pun dalam 100 tahun ini. Namun, Lin Yan tidak pernah berpikir bahwa musuh yang membunuh semua orang tuanya hari itu adalah keberadaan yang tidak signifikan sehingga mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki catatan di perpustakaan Istana Surgawi. Di benua Lingxuan, di atas kepala mereka, banyak orang dapat melihat Kaisar Surgawi didorong oleh perasaan suram dan tertawa terbahak-bahak di layar. Aku juga tidak menyangka bahwa orang-orang yang membunuh Kaisar Surgawi dan keluarga peri Yanran sejak awal adalah sekelompok semut seperti itu. Bagi kami, mereka mungkin hanya semut, tetapi semut ini adalah kultivator yang tinggi dan perkasa bagi manusia. Meskipun mengejutkan bahwa orang tua Kaisar Surgawi dan orang tua peri Yanran hanyalah manusia biasa. Pertama-tama, semut-semut ini yang mudah terprovokasi, dan ini adalah level mereka. Xiao Yanran menatap layar di atas dengan mata terbuka lebar. Bisikan di sekitar mencapai telinganya, membuatnya semakin bingung. Apalagi Kaisar Surgawi, bahkan saat ini dia tidak bisa berpikir. Orang yang telah membunuh keluarganya akan menjadi klan yang sangat lemah. Apa ini? Bagaimana aku bisa membalas dendam bahkan jika aku membunuh ketiga lelaki tua ini, tidak ada cara untuk membangkitkan orang tua aku yang sudah meninggal. Xiao Yanran berkata.
Tiga pria yang lebih tua di layar tidak berusia kurang dari 100 tahun, dan jelas, mereka tidak mengambil bagian dalam pemusnahan keluarga Xiao dan Lin 100 tahun yang lalu. Namun demikian, mereka adalah pewaris Sekte Bintang 7. Pada akhirnya, bahkan Xiao Yanran, pada saat ini, tidak dapat memikirkan bagaimana membalas dendam orang tuanya dalam situasi ini. Dalam layar di langit, Lin Yan tertawa gila sejenak dan tiba-tiba melambaikan tangannya, menyatukan petir yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Ledakan, 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 sebuah petir jatuh, menghancurkan semua bangunan milik Sekte Bintang 7 di bawah menjadi remah-remah. Meski begitu, Lin Yan tidak berhenti. Petir masih berjatuhan, menghamburkan semua benda di bawah milik Sekte Bintang 7, memusnahkannya dengan bersih, bahkan tidak meninggalkan jejak. Tiba-tiba, suara sedingin es Lin Yan terdengar, mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Bintang 7 tidak lagi diizinkan ada di benua Lingxuan. Tanpa menunggu suara itu menghilang, Lin Yan sudah menghilang di udara. Pada saat ini, tiga pria tua yang gemetar di gunung di bawah memiliki wajah ketakutan. Yes, dengan suara memekik, ketiga pria yang lebih tua buru-buru merobek jubah Taois Bintang 7 dari tubuh mereka. Dalam situasi barusan, terbukti bahwa Sekte Bintang 7 telah menyinggung orang kuat tertentu di masa lalu. Sekarang, orang berpengaruh ini telah kembali untuk membalas dendam. Meskipun mereka bertiga selalu membanggakan diri sebagai pewaris otentik Sekte Bintang 7 di masa lalu. Tapi sekarang, mereka pasti tahu bagaimana menyelamatkan hidup mereka dalam situasi ini. Di masa depan, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak mau kembali ke Seven Star Sect lagi. Di benua Lingxuan, pada saat itu, Kaisar Surgawi benar-benar menghapus dendamnya. Semua orang menghela nafas. Terutama para kultivator yang telah melihat kehancuran keluarga Lin dan Xiao di layar menghela nafas sejenak. Jika dendamnya jelas, lalu mengapa dia membunuh mantan Kaisar Surgawi? Mantan Kaisar Surgawi itu ramah kepadanya, kan? Dia tidak hanya menyelamatkan Lin Yan berkali-kali, tetapi dia juga membantunya menemukan musuhnya. Suara dingin Lin Feng menyela desahan yang lain. Bahkan Xiao Mei tampaknya terbangun oleh kata-kata Lin Feng. Memang, apa gunanya Kaisar Surgawi bahkan jika dia bertindak baik saat ini? Fakta bahwa dia membunuh mantan Kaisar Surgawi di depan umum adalah noda yang tidak pernah bisa dia hilangkan. The Reincarnated Feline makes the heroines fully back for forgiveness chapter 84 bahasa Indonesia. Sosok kesepian Lin Yan bisa dilihat di hutan pegunungan. Sepertinya kehadirannya menyatu dengan lingkungan sekitar. Bahkan tupai kecil yang berlari melewati kakinya tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Sementara itu, Xiao Yanran dan yang lainnya berdiri di bagian lain hutan, menatap Lin Yan dari jauh. Alam abadi setengah langkah, kakakku sebenarnya adalah kultivator tingkat setengah langkah abadi. Xiao Yanran berkata, dia tidak bisa datang untuk menerima ini. Xiao Mei, di sampingnya, berbicara dengan penuh semangat, tidak seperti putri biasanya dengan nada elegan, berhentilah berbicara tentang dia berada di alam abadi setengah langkah. Sekarang saudaramu telah mulai menggabungkan surga dan bumi, dia akan segera menjadi seorang abadi. Ketika orang lain mendengar kata-katanya, banyak yang menatap Lin Yan di kejauhan dengan wajah iri. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mencapai alam abadi setelah menggabungkan langit dan bumi, yang juga merupakan impian hampir setiap kultivator di benua Lingxuan. Meski demikian, tidak banyak yang berhasil mencapai hal tersebut. Tapi sekarang, Lin Yan berhasil mencapai ini dan akan membuat terobosan. Yah, sepertinya setelah menyelesaikan masalah Sekte Bintang 7, simpul di hati Lin Yan sudah lama hilang. Jadi, ketika Lin Yan kembali, dia mulai menggabungkan langit dan bumi. Selama dia mampu menyelesaikannya dan mengatasi kesengsaraan abadi, dia akan dapat memiliki terobosan ke alam abadi. Di benua Lingxuan, menatap layar di atas, Xiao Mei dan yang lainnya memiliki ekspresi gugup. Saat itu, sehari setelah berhasil melakukan terobosan ke alam abadi, Lin Yan kembali ke Istana Surgawi, bertarung melawan mantan Kaisar Surgawi, dan memenggalnya di depan umum. Lin Yan telah mulai menggabungkan surga dan bumi, yang berarti waktu sebelum dia bergabung kembali dengan Istana Surgawi sudah dekat. Mungkinkah iblis tanpa fase merasuki Lin Yan saat dia membuat terobosan? Xiao Mei, Xiao Yanran, dan yang lainnya mengintip dari layar di atas dengan ekspresi gugup. Sejak Lin Feng menyebutkan kemungkinan ini, pikiran Xiao Mei dan Xiao Yanran menjadi rumit. Keduanya berharap bahwa iblis tanpa fase tidak akan memiliki Lin Yan, tetapi jauh di lubuk hati mereka, mereka samar-samar mengharapkan hal seperti itu terjadi. Karena begitu iblis tanpa fase memiliki Lin Yan, itu berarti iblis tanpa fase melakukan banyak perbuatan jahat yang dia lakukan sesudahnya, dan itu tidak ada hubungannya dengan Lin Yan sendiri. Tapi ini juga berarti hal yang sama, Lin Yan telah mati 10.000 tahun yang lalu, dan yang bertahan hanyalah tubuh yang dimiliki oleh iblis tanpa fase. Jika iblis tanpa fase benar-benar memiliki Kaisar Surgawi, bukankah itu berarti bahwa kita benar-benar salah menilai Kaisar Surgawi, dan orang yang membantai klan kita sebenarnya adalah iblis tanpa fase tetapi bukan Kaisar Surgawi? Kamu tidak bisa berpikir seperti itu. Entah itu Kaisar Surgawi atau iblis tanpa fase, mereka sebenarnya adalah satu. Kami tidak menemukan orang yang salah untuk membalas dendam. Apakah ada yang percaya bahwa Kaisar Surgawi sebenarnya dirasuki oleh iblis tanpa fase? Kami membunuhnya hari ini. Bukankah itu berarti kami tidak hanya membalas kehancuran klan kami tetapi juga menyelamatkan seluruh benua Lingxuan? Jadi, kami adalah penyelamat benua Lingxuan, bukan? Para kultivator mulai bergumam di antara mereka sendiri. Namun, yang terakhir diucapkan dengan penuh semangat. Semua orang membeku sesaat tetapi segera menjadi bersemangat. Memang, semua orang di sekitar benua Lingxuan telah melihat ingatan Kaisar Surgawi melalui layar. Jika mereka menyaksikan Kaisar Surgawi dirasuki oleh iblis tanpa fase karena dia telah melakukan perbuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, maka anggota aliansi Kaisar Anti Surgawi akan mendapatkan reputasi. Anggota aliansi Kaisar Anti Surgawi bertempur sampai akhir, menyerang Istana Surgawi, dan membunuh Kaisar Surgawi yang dirasuki oleh iblis tanpa fase. Bukankah mereka akan menjadi pusat perhatian? Jika ini benar-benar muncul, maka di masa depan, kemanapun mereka pergi di benua Lingxuan, mereka akan menjadi keberadaan heroik yang semua orang akan dukung. Mendengarkan ini, bahkan Lin Feng bersemangat. Dia adalah pemimpin tim aliansi anti Kaisar Surgawi ini. Jika orang-orang dari benua Lingxuan melihatnya memimpin semua orang melalui semua kesulitan untuk memusnahkan Kaisar Surgawi yang dimiliki oleh iblis tanpa fase, reputasinya akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama berabad-abad, dia takut tidak ada yang bisa menandinginya. Belum lagi jika dia ingin menjadi Kaisar Surgawi dari Istana Surgawi, bahkan Kaisar tertinggi dari seluruh benua Lingxuan, dia takut semua orang akan bersorak dan mendukungnya sebagai gantinya. Membayangkan adegan seperti itu, Lin Feng bahkan samar-samar gemetar karena kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat layar di langit. Sisanya mendongak dengan napas tertahan. Dalam layar di langit.
Meskipun Lin Yan dapat mencapai perpaduan surgawi dan bumi, dia tidak terburu-buru untuk melakukan terobosan ke alam abadi tetapi bersikeras untuk secara perlahan menggabungkan langit dan bumi setiap hari. Dengan bantuan surga dan bumi Divine Fusion, dia merasakan hukum dunia benua Lingxuan. Ini berlangsung selama hampir 10 tahun. Ketika kerumunan menjadi sedikit tidak sabar, hari inilah tubuh Lin Yan tiba-tiba menghilang. Alam tertinggi perpaduan surgawi dan bumi. Dunia adalah domain aku. Di benua Lingxuan, banyak pembangkit tenaga listrik menatap layar di atas dengan mata terbuka lebar. Dunia adalah domain aku. Ini adalah seni yang bisa dipelajari hanya setelah immortal menggabungkan langit dan bumi dan memahami semua aturan dunia. Para kultivator, menggunakan seni ini, dapat menggabungkan benua Lingxuan menjadi diri mereka sendiri. Bahkan tubuh fisik mereka akan diintegrasikan ke dalam benua Lingxuan. Selama benua Lingxuan bertahan, mereka tidak akan mati. Dikatakan bahwa untuk memasuki alam abadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari, dunia adalah domain aku. Tapi belajar ini tidak mudah. Hanya beberapa makhluk abadi yang bisa menggabungkan langit dan bumi. Benua Lingxuan adalah tempat yang luas dengan lebih dari 10 juta aturan yang membentuk dunia ini. Itu bukan prestasi sederhana untuk memahami semua aturan ini. Bahkan dewa akan kesulitan memahami semua aturan dunia dalam rentang hidup mereka. Inilah sebabnya mengapa tidak ada kultivator alam abadi yang muncul di benua Lingxuan selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, meskipun Lin Yan belum memasuki alam abadi, dia sudah tercerahkan dengan dunia adalah domain aku. Sebelum memasuki alam abadi, Lin Yan telah mempelajari seni alam kehidupan abadi. Bagi yang lain, berkultivasi akan menjadi jauh lebih sulit semakin jauh mereka melangkah. Tetapi ketika datang ke Lin Yan, tidak peduli apakah itu di awal atau sekarang, berkultivasi adalah permainan anak-anak. Pada saat ini, Lin Feng dan yang lainnya kembali tercengang, melihat ke layar. Sebagai kultivator alam abadi, mereka ingin belajar, dunia adalah domain aku. Tetapi karena mereka tidak cukup percaya diri untuk mempelajari, dunia adalah domain aku, mereka menemukan cara untuk menggunakan cermin Linglong Tracer untuk menyelinap ke Kaisar Surgawi. Tanda pisah tanda hubung. The Reincarnated Feline makes the heroine fully back for forgiveness chapter 85 bahasa Indonesia. Dalam layar di langit, pada saat ini, Lin Yan, yang telah mempelajari seni, dunia adalah domain aku, tampaknya telah bergabung dengan seluruh benua Lingxuan, dan kesadarannya dengan bebas menyebar ke semua bagiannya. Domain timur, perbatasan utara, laut selatan, tanah terlarang kuno yang sunyi, istana surgawi, dan 10 dunia. Dengan satu pemikiran, Lin Yan dapat melakukan perjalanan ke wilayah ini. Para kultivator dan roh di wilayah ini tidak dapat menemukan keberadaannya. Wow, ternyata tanah terlarang kuno yang sunyi itu benar-benar terlihat seperti ini. Secara umum, wilayah domain timur sebenarnya tidak sebesar perbatasan utara, tapi perbatasan utara jelas tidak sejahtera dan kuat seperti domain timur. Di laut selatan, ada begitu banyak sekte tersembunyi. Tetapi di depan Kaisar Surgawi saat ini, aku khawatir mereka bahkan tidak bisa bersembunyi jika mereka mau. Di benua Lingxuan, banyak orang menatap layar di atas dengan kagum. Pada saat ini, konten di layar adalah gambar Kaisar Surgawi yang bergabung dengan dunia dan kesadarannya menyebar ke berbagai bagian benua Lingxuan. Mereka bisa melihat pemandangan yang dilihat Kaisar Surgawi di awal melalui layar. Mereka kagum, melihat pemandangan megah yang tak terlihat di berbagai bagian benua Lingxuan. Faktanya, mereka sendiri tidak menyadari bahwa benua Lingxuan seluas ini. Dalam hidup mereka, mereka tidak akan dapat melakukan perjalanan ke sana bahkan jika mereka menginginkannya. Tapi sekarang, dengan bantuan ingatan Kaisar Surgawi yang ditampilkan di layar, mereka bisa melihat pemandangan dan bagian dari wilayah lain di benua Lingxuan. Setelah menyebarkan kesadarannya di seluruh benua Lingxuan dengan satu putaran, Lin Yan berbalik dan menuju ke Istana Surgawi. Istana Surgawi terletak di tengah-tengah seluruh benua Lingxuan. Namun, sebelum Lin Yan mendekati Istana Surgawi, dia melihat pilar cahaya besar. Sepertinya pilar cahaya ditembakkan dari Istana Surgawi, menembus langit. Pilar cahaya ini sangat besar, dari kejauhan, itu tampak seperti batang besi raksasa yang melintasi benua Lingxuan. Apakah Istana Surgawi benar-benar memiliki benda ini? Lin Yan tampak tertegun dan langsung menonaktifkan seni, dunia adalah domain aku. Saat dia kembali ke keadaan normalnya, pilar cahaya besar yang dia lihat sebelumnya menghilang tanpa jejak seolah-olah itu tidak ada. Melihat ini, dia membeku sejenak. Lin Yan sekali lagi mengaktifkan, dunia adalah domain aku, dan pilar cahaya besar, sekali lagi, muncul dalam penglihatannya. Menatap pilar cahaya besar di kejauhan, Lin Yan terdiam. Di benua Lingxuan, menatap layar di atas, semua orang terdiam. Pilar cahaya besar itu memang terlihat terlalu mengejutkan. Sepertinya pilar cahaya besar dari bumi menyentuh langit. Siapapun yang melihatnya akan tercengang. Selain itu, pilar cahaya tidak dapat dilihat atau dirasakan dalam keadaan normal. Hanya ketika Lin Yan mengaktifkan seni, dunia adalah domain aku, mereka dapat memahami keberadaan pilar cahaya. Istana Surgawi sebenarnya memiliki rahasia seperti itu. Lin Feng dan yang lainnya dengan cemas berbalik dan melihat ke Istana Surgawi di belakang mereka. Saat ini, mereka berada tidak jauh dari Istana Surgawi. Namun, bahkan setelah menggunakan banyak metode, mereka tidak bisa melihat atau merasakan keberadaan pilar cahaya besar itu. Pilar cahaya itu, benda apa itu? Tiba-tiba, perasaan takut muncul di hati semua orang. Jika bukan karena melihat ingatan Kaisar Surgawi, mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah tahu pilar cahaya seperti itu ada di atas Istana Surgawi. Yang mereka takutkan adalah kemampuan pilar cahaya ini. Pilar cahaya yang aneh memang tidak akan muncul tanpa alasan. Jika itu ada, maka itu harus memiliki beberapa peran untuk dimainkan. Tapi mereka bahkan tidak bisa melihat di mana pilar cahaya itu, apalagi mendeteksi fungsinya. Itu terlalu menakutkan. Istana Surgawi diselimuti oleh pilar cahaya yang aneh. Sepertinya tidak aman bagiku. Ketika aku menjadi Kaisar Surgawi berikutnya, hal pertama yang akan aku lakukan adalah memindahkan Istana Surgawi dan meninggalkan tempat ini. Lin Feng, yang tercengang, berpikir dalam hati. Bab selanjutnya tersedia di situs. Dalam layar di langit, Lin Yan menatap pilar cahaya yang jauh sejenak dan baru kemudian mulai perlahan mendekatinya. Dia awalnya datang ke Istana Surgawi karena dia memiliki beberapa pertanyaan dan ingin meminta nasihat mantan Kaisar Surgawi. Mantan Kaisar Surgawi sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Half Step Eternal Realm. Bahkan jika mantan Kaisar Surgawi tidak dapat mempelajari seni, dunia adalah domain aku, dia pasti sudah mengenalnya. Di seluruh benua Lingxuan, jika ada orang yang bisa membimbing Lin Yan dalam kultivasinya, itu adalah mantan Kaisar Surgawi. Namun, dia tidak menyangka akan melihat pilar cahaya yang menakutkan ini sebelum bertemu dengan mantan Kaisar Surgawi.
Saat Lin Yan mendekati pilar cahaya ini, dia melihat sesuatu yang lebih luar biasa. Dia melihat di bawah pilar cahaya, pola seperti pembuluh darah menyebar ke arah benua Lingxuan di mana-mana dari istana surgawi yang megah. Seluruh istana surgawi tampaknya telah menyatu dengan benua Lingxuan, membentuk barisan yang menakutkan. Ki spiritual dari benua Lingxuan sedang disedot oleh istana surgawi tanpa henti. Kemudian ia mulai melewati pilar cahaya yang melaluinya ia naik ke atas dan melesat ke langit. Apa yang disapu oleh pilar cahaya ini adalah gerbang perunggu yang terletak di kehampaan yang tak berujung. Gerbang perunggu ini sangat besar dan memancarkan aura jahat kuno. Salah satu gerbang perunggu telah ditutup seluruhnya, dan separuh lainnya sebagian besar ditutup. Namun, itu hanya menyisakan celah yang tersisa. Lin Yan mengintip ke gerbang perunggu ini dan merasakan aura samarnya yang membuatnya sangat ketakutan. Hari-hari ini, meskipun dia belum membuat terobosan ke alam abadi, kecakapan tempurnya telah melonjak lagi setelah dia mempelajari seni, dunia adalah domain aku. Di seluruh benua Lingxuan, bahkan immortal setengah langkah seperti mantan kaisar surgawi akan kesulitan mengalahkannya. Tapi menghadapi gerbang perunggu ini di depannya, Lin Yan merasa takut. Ini berarti dia akan mati jika dia berani mendekati gerbang perunggu. Menatap gerbang perunggu di atas kepalanya sejenak, Lin Yan hanya terus maju dan memasuki istana surgawi. Mantan kaisar surgawi adalah penguasa istana surgawi. Jadi, dia ingin memberitahu dia tentang pilar cahaya ini. Menanyakan langsung kepada mantan kaisar surgawi tidak diragukan lagi akan menjadi pendekatan terbaik. Namun, saat dia mendekati istana surgawi, pemandangan yang muncul di dalam istana surgawi membuat Lin Yan menarik napas dingin. Bahkan banyak orang di benua Lingxuan yang menonton layar di atas terpana pada saat ini. The Reincarnated Feline makes the heroines fully back for forgiveness chapter 86 bahasa Indonesia. Saat memasuki istana surgawi, Lin Yan melihat banyak mayat tergeletak di sekitar. Di kolam berdarah berbaring penjaga dan murid inti dari istana surgawi. Ada tumpukan mayat sampai ke kedalaman istana surgawi, dan bau darah segar memenuhi udara. Seolah-olah semua orang di dalam istana surgawi telah mati pada saat ini. Situasi mengerikan ini telah menyebabkan Lin Yan menjadi serius juga, tapi tetap saja, dia melangkah menuju ke dalaman istana surgawi. Di benua Lingxuan, saat melihat situasi tragis istana surgawi di layar, semua orang mulai berbisik kaget. Bagaimanapun, ini adalah istana surgawi. Meskipun istana surgawi 10.000 tahun yang lalu relatif lemah dibandingkan dengan saat ini, itu tidak diragukan lagi yang paling kuat di benua Lingxuan. Hanya mantan kaisar surgawi, yang terkuat, yang memiliki basis kultivasi dari alam setengah langkah abadi. Di belakangnya ada banyak dewa dan murid inti yang kuat dengan alam sage dan alam pencapaian Dao. Tetapi hampir semua kultivator yang pernah menjadi anggota istana surgawi kini telah berubah menjadi mayat. Pada saat ini, istana surgawi yang megah tampak seperti domain kematian. Apakah istana surgawi pernah mengalami bencana seperti itu 10.000 tahun yang lalu? Dari samping, Lin Feng dan yang lainnya tidak bisa tidak melirik Xiao Mei. Saat ini, hanya Xiao Mei yang tahu persis apa yang terjadi. Namun, Xiao Mei sama-sama tercengang saat dia menatap layar di atas. Saat itu, istana surgawi kehilangan murid elit yang tak terhitung jumlahnya dalam semalam dan tampaknya telah menjadi kosong. Aku pikir kaisar surgawi yang membunuh bawahan ayah aku untuk menstabilkan tahtanya sendiri. Dengan ekspresi ragu di wajahnya, kata Xiao Mei, adegan di depan matanya ini terlalu berbeda dari apa yang dia ingat. Dia terlalu bersemangat untuk memperhatikan kelainan di istana surgawi ketika dia diberitahu tentang pernikahannya dengan Lin Yan saat itu. Tidak sampai kemudian Lin Yan memenggal ayahnya di depan umum. Baru saat itulah dia menyadari bahwa banyak wajah lama yang dikenalnya di istana surgawi telah menghilang dan tidak pernah muncul. Pada saat itu, Xiao Mei, yang sudah sangat membenci Lin Yan, secara tidak sadar mengira dialah yang membunuh mereka. Dia menduga motifnya dibalik membunuh mereka adalah karena mereka semua setia kepada ayahnya. Dia sangat membenci Lin Yan selama 10.000 tahun ini, bukan hanya karena dia secara terbuka membunuh mantan kaisar surgawi. Dia pikir Lin Yan yang membunuh murid inti istana surgawi dengan siapa dia berbagi ikatan yang dalam. Saat Xiao Mei tumbuh di istana surgawi, hampir semua murid inti istana surgawi mengenalnya. Mereka sudah seperti keluarga baginya. Xiao Mei hampir pingsan ketika dia diberitahu tentang berita kematian mereka setelah satu malam. Dia hanya bisa bertahan karena kebencian murni. Tapi sekarang, 10.000 tahun telah berlalu, dan dia akhirnya mengetahui kebenarannya. Kaisar surgawi tidak membunuh para elit istana surgawi. Lalu bagaimana mereka mati? Dan ayahku, di mana dia sekarang? Xiao Mei tampak cemas dan terus mencari di layar. Saat dia melihat adegan ini, dia samar-samar menyadari bahwa semua yang terjadi saat itu tidak sesederhana kelihatannya. Dalam layar di langit, Lin Yan melangkah maju dan secara bertahap berjalan ke kedalaman istana surgawi. Meskipun Lin Yan jarang meninggalkan istana surgawi karena dia menjabat sebagai jenderal surgawi selama ratusan tahun, dia cukup akrab dengan tata letak arsitektur istana surgawi. Sepanjang jalan, Lin Yan melihat banyak wajah yang dikenalnya, termasuk para kultivator Sage Rilem, yang sekarang menjadi mayat. Apa yang terjadi? Aku tidak percaya bahkan jenderal perang istana surgawi mati di sini. Saat Lin Yan berjalan maju, dia tercengang. Segera, tampilan luar biasa muncul di wajahnya. Itu karena dia melihat mayat abadi di depannya, Lu Bing abadi. Lin Yan dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa mayat makhluk abadi ini. Abadi ini bernama Lu Bing. Tidak hanya dantiannya hancur, tetapi bahkan vitalitas di tubuhnya telah benar-benar terputus. Jiwanya juga benar-benar menghilang dan tidak bisa diselamatkan bahkan jika Lin Yan menginginkannya. Abadi adalah pembangkit tenaga listrik bahkan di istana surgawi. Tapi makhluk abadi seperti itu sekarang sudah mati. Melihat situasi yang dihadapi, ekspresi Lin Yan berubah rumit. Ketika dia terus maju, jumlah mayat abadi yang muncul di kaki Lin Yan terus meningkat. Secara total, hanya selusin abadi dari istana surgawi yang berada di atas Lin Yan pada awalnya. Tapi sekarang, selusin makhluk abadi ini telah berubah menjadi mayat. Kematian mereka berarti jatuhnya istana surgawi. Dengan hanya mantan kaisar surgawi, tidak mungkin dia sendiri yang bisa menahan seluruh istana surgawi. Yang mulia, Lin Yan menyebarkan akal sehatnya dan mulai mencari di seluruh istana surgawi. Di masa lalu, ini dianggap tabu. Tapi sekarang, dengan istana surgawi berubah menjadi domain kematian, dia tidak peduli. Wajahnya segera berubah tak sedap dipandang ketika dia melangkah menuju aula tungku surgawi-surgawi. Aula tungku surgawi-surgawi ini adalah tempat tungku surgawi-surgawi ditempatkan. Ketika dia melangkah ke dalam aula tungku surgawi-surgawi, sosok yang dikenal dari mantan kaisar surgawi muncul di depannya. Dengan senyum dingin di sudut mulutnya, mantan kaisar surgawi berdiri dengan arogan di samping tungku surgawi-surgawi, menatap api karma teratai merah.
Ketika Lin Yan datang, barulah mantan kaisar surgawi itu perlahan berbalik dan menatapnya dengan arogan. Lin Yan, akhirnya kita bertemu, tubuh ini sudah terisi. Di benua Lingxuan, ledakan, melihat layar di atas, hampir semua orang merasakan tubuh mereka bergetar dan kepala mereka berdengung. Sebuah Paseles, iblis Paseles merasuki mantan kaisar surgawi dengan basis kultivasi Half Step Eternal Realm. Mereka telah menonton layar memori mantan kaisar surgawi begitu lama. Meskipun mereka telah lama menyadari betapa menakutkannya iblis Paseles daripada iblis ekstraterestrial, mereka tidak menyangka mereka akan begitu menakutkan. Bahkan mantan kaisar surgawi, yang merupakan kultivator alam abadi setengah langkah, sepenuhnya dikuasai olehnya. Jika mantan kaisar surgawi dirasuki oleh iblis tanpa fase, maka tidak mungkin dia membunuh semua orang di istana surgawi sebelumnya, kan? Kemungkinan besar, seluruh istana surgawi dihancurkan oleh mantan kaisar surgawi sendiri, aku khawatir tidak ada yang memikirkannya. Istana surgawi adalah hasil dari kerja keras mantan kaisar surgawi. Bahkan jika iblis tanpa fase diusir dari tubuh mantan kaisar surgawi, aku khawatir mantan kaisar surgawi tidak bisa menerima ini. Semua orang mulai bergumam pelan di antara mereka sendiri. Mendengar gumaman ini dari orang-orang di sekitarnya, Xiao Mei tercengang. Ayahnya selalu menjadi sosok yang sempurna dalam pikirannya. Dia tidak hanya lembut dalam karakter tetapi juga peduli padanya. Tapi sekarang, mantan kaisar surgawi di layar di atas kepalanya tidak hanya dirasuki oleh iblis surgawi tanpa fase, dia bahkan telah membunuh banyak murid istana surgawi. Bahkan jika mantan kaisar surgawi selamat dan melihat apa yang telah dia lakukan, dia takut dia tidak akan dapat menerima kenyataan kejam ini. Apakah ini sebabnya kaisar surgawi memenggal ayahku di depan umum? Wajah Xiao Mei menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar. Jika semua yang terjadi saat itu adalah apa yang dia lihat, lalu siapa yang dia benci selama 10.000 tahun terakhir? Tanda pisah tanda hubung. The Reincarnated Feline makes the heroines fully back for forgiveness chapter 87 bahasa Indonesia. Tidak, itu tidak benar. Aku bertemu ayahku setelah itu, dan dia sepertinya tidak kerasukan. Xiao Mei tercengang pada awalnya, tapi tatapannya berkedip dengan harapan. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum ayahnya dipenggal, dia juga membantunya menyiapkan mas kawinnya. Tidak seperti sekarang, mantan kaisar surgawi itu normal pada waktu itu. Dia tidak dirasuki oleh Paseles Devil saat itu. Di samping, Xiao Yanran menatap Xiao Mei dengan simpati. Secara bertahap, semuanya akan terungkap, pikir Xiao Yanran. Selain itu, tampaknya ada alasan berbeda untuk kematian mantan kaisar surgawi saat itu. Xiao Yanran takut Xiao Mei tidak akan bisa hidup tanpa kebenciannya di masa depan. Mengangkat kepalanya, ekspresi Xiao Yanran segera berubah rumit saat dia mengintip dari layar di atas. Lagi pula, sepertinya sudah waktunya mantan kaisar surgawi dipenggal di depan umum, dan saudara lelakinya akan naik tahta dan menjadi kaisar surgawi yang kejam dan dingin. Terlepas dari rasa terima kasihnya yang mendalam untuk saudara laki-lakinya, kaisar surgawi, Xiao Yanran tidak dapat memastikan bahwa dia akan tetap bersyukur setelah melihatnya melakukan perbuatan jahat. Lin Feng tampak tercengang saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling kerumunan. Sejujurnya, dia percaya bahwa kaisar surgawilah yang dimiliki oleh Paseles Devil. Namun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa iblis Paseles akan memiliki mantan kaisar surgawi. Dia adalah ayah Sister Xiao Mei. Bagaimana mungkin iblis Paseles merasukinya? Bukankah iblis Paseles seharusnya merasuki orang-orang yang korup? Lin Feng bergumam dalam hatinya sambil menatap Xiao Mei dengan gugup. Pada saat ini, ekspresi Xiao Mei berubah seperti Xiao Yanran, Ratu Iblis, dan Tenggang. Untungnya, Xiao Mei tampak tercengang saat ini, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Namun, melihatnya dalam keadaan ini sudah membuat Lin Feng tidak nyaman. Sebelumnya, Xiao Yanran, Ratu Iblis, dan Tenggang semuanya mengalami hal yang sama, dan pada akhirnya. Oleh karena itu, Lin Feng ketakutan memikirkan bahwa dia mungkin akan ditinggalkan oleh Sister Xiao Mei juga. Pada saat ini, Lin Feng ingin menamparkan dirinya sendiri karena Xiao Yanran dan Xiao Mei berniat untuk segera pergi tanpa melihat layar. Jadi, jika mereka baru saja pergi, mungkin mereka tidak akan melihat pemandangan saat ini. Saudari Xiao Mei, mengapa kita tidak berhenti menonton sekarang? Bagaimanapun, aku yakin mantan kaisar surgawi akan segera pulih. Lin Feng tersenyum lemah dan berjalan ke sisi Xiao Mei, ingin meyakinkannya untuk pergi. Tapi Xiao Mei yang tertegun mengabaikannya seolah dia tidak mendengarnya. Lin Feng mengulangi dirinya satu demi satu. Namun, hasilnya semua sama. Ekspresi murka muncul di wajah Lin Feng saat dia berdiri lagi, tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap langit dengan ketidakberdayaan. Di adegan berikutnya, aku percaya gambar kaisar surgawi yang melakukan perbuatan jahat akan mulai muncul karena jumlah kejahatan yang telah dia lakukan. Di dalam layar di langit, Lin Yan dan iblis Paseles, yang memiliki mantan kaisar surgawi, saling berhadapan. Dengan ekspresi sedingin es, Lin Yan bertanya, orang-orang dari istana surgawi, kamu membunuh mereka semua. Iblis Paseles bahkan bisa memiliki pembangkit tenaga listrik Half Step Eternal Realm seperti kaisar surgawi. Ini sangat melebihi harapan Lin Yan. Iblis Paseles terkekeh, ya, aku membunuh mereka, aku harus mengatakan, tubuh kaisar surgawi memang sangat kuat, aku khawatir aku tidak akan bisa membunuh semua orang di istana surgawi jika tidak, untuk tubuh alam setengah langkah abadi miliknya ini, dan aku pasti tidak akan bisa, mengaktifkan formasi besar pembangkit iblis jika bukan karena tubuh ini. Iblis membangkitkan formasi besar, ekspresi Lin Yan sedikit berubah, dan pilar cahaya besar yang dia lihat sebelumnya muncul di benaknya. Setelah melihat pilar cahaya besar untuk pertama kalinya, dia menganggap itu adalah bagian dari rahasia istana surgawi. Namun, dia tidak pernah curiga bahwa Paseles Devil yang menciptakannya. Melihat keterkejutan di wajah Lin Yan, Paseles Devil menyeringai dan hendak melanjutkan pembicaraan. Tapi, tiba-tiba, wajahnya bengkok dan mengerikan. Lin Yan, bunuh aku. Dari mulut mantan kaisar surgawi terdengar suara yang rendah dan menderu. Meskipun kelelahan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah suara mantan kaisar surgawi. Kemudian, suara lain milik iblis Paseles muncul dari mulut mantan kaisar surgawi, sial, aku tahu kamu adalah individu yang iri di lubuk hatimu. Bukankah lebih baik menyerahkan tubuhmu dan menjadi pelayanku dengan patuh? Tidak ada keraguan bahwa iblis Paseles tidak dapat sepenuhnya mengendalikan mantan kaisar surgawi, pembangkit tenaga listrik Half Step Eternal Realm. Astaga, Lin Yan tidak mengatakan omong kosong lagi. Sosoknya berkedip dan muncul di depan mantan kaisar surgawi. Lin Yan meraih mantan kaisar surgawi, melambaikan tangannya untuk membuka tungku surgawi-surgawi, dan melemparkannya langsung ke dalamnya. Meskipun iblis Paseles berusaha melawan, mantan kaisar surgawi menghentikannya. Di tengah suara teriakan salah satu dari mereka, sosok mantan kaisar surgawi itu jatuh ke dalam tungku surgawi-surgawi. Api karma teratai merah yang menyala segera berputar dan menenggelamkan mantan kaisar langit.
Di benua Lingxuan, mantan kaisar surgawi tidak akan mati begitu saja, kan? Semua orang menatap layar di atas dengan mata terbuka lebar. Bahkan pembangkit tenaga listrik Eternal Realm tidak bisa lepas dari kematian jika terjebak dalam tungku surgawi ilahi, artefak ilahi kuno. Selama mereka tidak dibebaskan dari tungku surgawi-surgawi, baik mantan kaisar surgawi dan iblis Paseles akan mati di dalamnya. Tidak mungkin mantan kaisar surgawi bisa mati di dalam tungku surgawi-surgawi. Dia dipenggal di depan umum oleh mantan kaisar surgawi, bukan? Seseorang bergumam curiga. Tanda pisah tanda hubung. The Reincarnated Villain makes the heroine fully back for forgiveness chapter 88 bahasa Indonesia. Lin Yan menatap tungku surgawi-surgawi di sudut tempat mantan kaisar surgawi dilemparkan. Meskipun dilalap api teratai merah, mantan kaisar surgawi tidak panik. Sebaliknya, tampilan arogan dari sebelumnya terlihat sekali lagi. Lin Yan, kamu sangat berbakat, layak menjadi orang yang aku sukai. Kata mantan kaisar surgawi dengan senyum riang seolah-olah dia tidak terjebak di dalam tungku surgawi-surgawi. Melihat ini, Lin Yan memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tentunya, iblis Paseles sedang mengendalikan mantan kaisar surgawi sekarang. Selain itu, iblis Paseles tidak terpengaruh bahkan setelah jatuh ke tungku surgawi-surgawi, menghadapi kematian. Ada yang salah di sini, pikirnya. Segera, sebuah suara terdengar di belakangnya, membenarkan pikiran Lin Yan. Menjadi Paseles hanyalah kemampuan paling dasar, tapi kemampuan terkuat yang kita miliki adalah memanipulasi orang. Di belakangnya, Lin Yan mendengar suara Xiao Mei saat dia berjalan tanpa tergesa-gesa ke aula tungku surgawi-surgawi. Putri, wajah Lin Yan menjadi pucat, dan dia langsung muncul di samping Xiao Mei. Namun, sebelum dia bisa bergerak untuk menaklukkan Xiao Mei, dia memotongnya dengan dingin, tidak ada gunanya. Selama kamu tidak memiliki sarana untuk mengeluarkan benih iblis hatiku dari tubuhnya, dia akan selalu berada di bawah kendaliku. Petik 2. Pada saat ini, telapak tangan Lin Yan yang sudah terentang tiba-tiba berhenti. Dia tahu bahwa iblis Paseles mengatakan yang sebenarnya. Selama tidak ada cara untuk mengusir iblis-iblis ini dari tubuh Xiao Mei, dia akan selalu berada di bawah kendalinya. Xiao Mei menatap Lin Yan, yang memiliki wajah yang tidak sedap dipandang. Dia terkekeh, Lin Yan, kelemahan terbesarmu adalah kamu berhati lembut. Aku menyusun rencana segera setelah aku mengetahui bahwa kamu telah memasuki tungku surgawi-surgawi dengan dua saudara lelakimu yang bersumpah. Selain wanita ini, aku sekarang memiliki kendali adikmu, yang memegang tulang tertinggi. Di benua Lingxuan, tertegun. Pada awalnya, Xiao Mei tercengang, lalu Xiao Yanran. Ternyata keduanya pernah dikendalikan oleh Paseles Devil. Namun tidak ada yang mengingatnya. Yah, itu dianggap normal karena ketika seseorang berada di bawah kendali iblis tanpa fase, seseorang tidak akan memiliki ingatan tentangnya. Sama halnya dengan Tenggang, mereka tidak ingat pernah dikendalikan. Putri Xiao Mei dan Nona Yanran dikendalikan oleh iblis Paseles. Bukankah ini menyiratkan bahwa Kaisar Surgawi akan menahan diri terlepas dari apa yang dia lakukan? Selain mengendalikan mantan Kaisar Surgawi, iblis Paseles juga mengendalikan Putri Xiao Mei dan Nona Yanran. Kaisar Surgawi menghadapi situasi yang agak sulit saat itu. Aku sudah memiliki perasaan yang samar bahwa pemenggalan mantan Kaisar Surgawi terkait dengan iblis tanpa fase. Apakah kamu masih berbicara omong kosong? Kamu tidak perlu banyak berpikir untuk menyadari pasti ada hubungan di antara keduanya. Semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Setelah mendengar kata-kata mereka, wajah Xiao Yanran dan Xiao Mei terkejut, dan ekspresi mereka menjadi sedih. Terutama Xiao Mei, rasanya seperti tubuhnya akan menghilang, dan rasa sakit yang tajam di dadanya membuat sulit bernapas. Dia membawa kebencian selama puluhan ribu tahun tetapi akhirnya menyimpulkan bahwa akar penyebab semuanya adalah kesalahan mereka. Ini adalah kenyataan yang kejam. Bab selanjutnya tersedia di situs. Lin Feng menatap kosong ke langit dan tidak bisa menghitung berapa kali dia tercengang hari ini. Terlepas dari berapa kali dia tercengang di masa lalu, itu tidak pernah sehebat sekarang. Begitulah cara dia mengatasi kebenciannya pada Kaisar Surgawi, yang memenggal ayahnya. Wajah Lin Feng tercengang. Setelah tercengang sejenak, dia merasa masih harus mengatakan sesuatu. Jika tidak, kerumunan juga akan tersentuh oleh ingatan Kaisar Surgawi dan melupakan kebencian mereka juga. Tuan-tuan, apakah kamu lupa ketika Kaisar Surgawi naik ke tahta Kaisar Surgawi, dia tidak hanya akan memusnahkan banyak sekte di benua Lingxuan dalam waktu singkat, tetapi dia juga akan mendirikan kolam pemakan hati, domain api neraka dan banyak ekstremitas mengerikan lainnya, membunuh banyak kultivator. Kolam yang melahap hati, domain api neraka, nama-nama ini segera membuat para kultivator itu terlihat ngeri. Bahkan Xiao Yanran sedikit gemetar. Di masa lalu, dia juga menderita siksaan di area mengerikan seperti Heart Devouring Pond dan Infernal Fire Domain, yang terlalu kejam. Ditambah lagi, dia kemudian menggali tulang tertinggi dari tubuhnya. Itu sebabnya Xiao Yanran dengan tegas memulai jalan melawan Kaisar Surgawi. Kultivator lain, meskipun pertemuan itu tidak sekejam Xiao Yanran. Tetapi Kaisar Surgawi mengatur banyak tempat untuk disiksa, dan mereka juga telah mendengarnya sejak lama. Bahkan banyak rekan tetua mereka meninggal di tempat-tempat ini. Ini juga mengapa keburukan Kaisar Surgawi menyebar ke seluruh benua Lingxuan. Domain api neraka dan kolam pemakan hati adalah contoh tempat penyiksaan yang tak terbantahkan. Prajurit muda Lin Feng, tidak perlu bagimu untuk mengingat semua perbuatan jahat Kaisar Surgawi. Kami tidak akan pernah lupa. Aku adalah bagian dari klan damai, klan Gunung Salju, yang tiba-tiba dihancurkan oleh Kaisar Surgawi. Satu-satunya yang bertahan adalah aku. Inilah mengapa aku mengkultivasi diri sendiri sejauh ini, untuk membalas mereka. Itu sama bagiku. Sekteku hancur, tapi aku berhasil lolos dari penangkapan Kaisar Surgawi berkali-kali, dan akhirnya, aku berhasil melakukan serangan balik dengan sukses. Dalam sekejap, kata-kata Lin Feng memiliki efek, menyebabkan suara perang bergema di seluruh tempat. Melihat ini, Lin Feng mengangguk puas. Namun, melirik Xiao Yanran, Xiao Mei, dan yang lainnya di samping, senyum di wajahnya dengan cepat menghilang. Bagaimanapun, yang paling ingin dia ubah adalah Xiao Yanran dan yang lainnya. Sepertinya mereka sudah sepenuhnya terpengaruh oleh ingatan Kaisar Surgawi dan tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Masih ada kesempatan. Ketika tindakan Kaisar Surgawi terungkap nanti, Sister Yanran dan Sister Xiao Mei pasti akan mengubah pandangan mereka saat ini tentang Kaisar Surgawi. Dalam hati Lin Feng, pikirnya dalam hati. Bab selanjutnya tersedia di situs. Dalam layar di langit, Lin Yan menjadi pucat saat dia menatap Xiao Mei di depannya. Di sisi lain, Xiao Mei mendekati tungku surgawi-surgawi, membuka celah, dan menyelamatkan mantan Kaisar Surgawi. Saat berikutnya, sosok mantan Kaisar Surgawi muncul di sebelah Lin Yan. Mantan Kaisar Surgawi yang dirasuki oleh iblis Paseles berkata dengan suara sombong, inilah sebabnya aku mengatakan kamu terlalu berhati lembut.
Bahkan jika aku memiliki lebih banyak orang, akan sulit bagi aku untuk menjadi lawan kamu, tidak peduli dengan wanita ini, kamu bebas untuk tetap melemparkanku ke tungku surgawi-surgawi lagi. Lin Yan mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, syarat apa yang aku butuhkan sebelum kamu bersedia membiarkan Putri Xiaomei dan saudara perempuan aku pergi? Aku menginginkan tubuhmu. Iblis Paseles sangat langsung, meskipun telah ke banyak tempat, aku belum pernah melihat seseorang yang berbakat seperti kamu. Dalam hal potensi, tubuh kamu jauh lebih berharga daripada Kaisar Surgawi ini. Jadi, aku ingin kamu melakukannya, jadilah bonekaku. Oke, aku akan memberikannya padamu. Datang dan miliki tubuhku. Lin Yan nyaris tidak ragu sedikit pun dan mengambil langkah maju. Namun demikian, Iblis Paseles berkata sambil tersenyum, Lin Yan, jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin menipuku ke dalam tubuhmu untuk menghancurkanku, atau bahkan, kamu mungkin memutuskan untuk mati dengan aku. Meskipun kamu berhati lembut, tetapi hanya untuk orang-orang yang kamu sayangi di sekitarmu, kamu tidak pernah berhati lembut pada dirimu sendiri. Mendengar kata-katanya, ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Bahkan, dia berpikir seperti ini. Namun, itu ditolak oleh Iblis Paseles dengan sekali teguk. Ketika datang untuk memanipulasi hati orang, Iblis Paseles memang menakutkan. Dia tidak memberi Lin Yan kesempatan sedikit pun. Setelah hening sejenak, Lin Yan bertanya, apa yang kamu inginkan? The Reincarnated Feline makes the heroines fully back for forgiveness chapter 89 bahasa Indonesia. Di benua Lingxuan, Xiao Yanran dan Xiao Mei sama-sama berdiri membeku di tempat saat ini. Xiao Yanran baik-baik saja karena dia pernah mengalami adegan seperti itu sekali. Akibatnya, dia menahan air mata meskipun ada sakit hati. Sebaliknya, air mata membanjiri pipi Xiao Mei. Jangan lagi, tolong jangan lagi, dia berkata saat hatinya semakin takut akan adegan berikutnya. Selama bertahun-tahun, dia berpegang teguh pada kebencian sehingga dia bisa bertahan. Karena ini, Xiao Mei takut dia akan runtuh jika kebencian ini lenyap atau jika hidup menjadi tidak berarti. Tetapi bahkan jika Xiao Mei runtuh, layar di atas akan terus diputar. Bab selanjutnya tersedia di situs. Lin Yan menatap tanpa ekspresi pada Paseles Devil. Apa yang kamu inginkan? Dia bertanya. Segera, senyum muncul di wajah Paseles Devil. 3 hari dari sekarang, kamu bisa secara resmi melawanku. 3 hari kemudian, setelah hening sejenak, Lin Yan perlahan menjawab, kamu berniat untuk menekan sisa kehendak Kaisar Surgawi dalam 3 hari ini, bukan? Mendengar kata-katanya, Iblis Paseles tertawa terbahak-bahak. Lin Yan, aku semakin puas denganmu, dan sepertinya pikiranku juga tidak bisa disembunyikan darimu, menggunakan 3 hari untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh ini, dan kemudian melawanmu. Lin Yan dengan sinis menambahkan, kamu ingin melukaiku, lalu memanfaatkan kelemahanku. Namun, kamu tidak bisa membalikkan keadaan sekarang. Setelah mendengar suara dingin Lin Yan dan menyatakan kebenaran, penampilan iblis itu bahkan tidak sedikit terganggu. Sebaliknya, dia menyeringai, itu benar, seorang kultivator yang kuat seperti dirimu dengan bakat tak terbatas dan ki spiritual tidak mungkin aku miliki. Oleh karena itu, aku akan melukaimu dan memanfaatkan kelemahanmu untuk memilikimu. 3 hari kemudian, jika kamu masih menolak untuk datang, aku pribadi akan datang kepada kamu. Sampai sekarang, mantan Kaisar Surgawi sudah memiliki basis kultivasi dari alam abadi setengah langkah, sepenuhnya menekan Lin Yan. Itu sebabnya Iblis Paseles tidak peduli dan mengatakan yang sebenarnya. Apalagi ini sudah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, bahkan jika Lin Yan mengetahuinya, dia tidak bisa menghindarinya. Setelah hening beberapa saat, Lin Yan berkata, dalam 3 hari, kamu tidak diizinkan untuk mengendalikan yang mulia dan kesadaran saudara perempuan aku lagi. Iblis Paseles marah dan berkata, jika bukan karena berurusan dengan kamu, aku tidak akan repot dengan 2 kultivator alam pencapaian Dao ini, bagaimanapun, 3 hari ini, aku harus fokus untuk mendapatkan kendali atas arus tubuh, jadi aku akan meninggalkan waktu bagi kamu untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Mengatakan demikian, sosok Iblis Paseles menghilang. Sementara Xiao Mei ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Lin Yan mengulurkan tangannya dan memegang Xiao Mei di tangannya. Namun, ketika Lin Yan melihat banyak mayat tersebar di seluruh istana surgawi, dia memanifestasikan klonnya dan mengubur mereka semua. Baru saat itulah dia membawa Xiao Mei dan meninggalkan istana surgawi. Lin Yan tidak menggunakan teleportasi untuk kembali kali ini, sebagai gantinya, dia memegang Xiao Mei dan terbang perlahan, menuju tempat persembunyian. Ketika dia memikirkan pertempuran yang akan terjadi setelah 3 hari dan membuat rencananya untuk itu, Xiao Mei, dalam pelukannya, tiba-tiba membuka matanya. Lin Yan, melihat Lin Yan dari begitu dekat, Xiao Mei langsung tersipu. Dia sudah mengenal Lin Yan begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia memeluknya begitu erat. Kamu sudah bangun. Lin Yan menatap Xiao Mei dan membuat catatan mental untuk tidak memberitahu dia dan gadis-gadis tentang hal ini. Sementara itu, wajah Xiao Mei berubah menjadi lebih merah karena nada lembut Lin Yan. Tetapi bahkan dengan wajahnya yang memerah, dia tidak melepaskan diri dari pelukan Lin Yan. Sebaliknya, dia memeluknya erat-erat dan menikmati perasaan hangat yang datang dari tubuhnya. Lin Yan tersenyum dan dengan santai bertanya, Putri, jika kita mati besok, apa yang akan kamu lakukan? Pada awalnya, wajah Xiao Mei semakin merah, dan dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan malu-malu berbisik, jika aku mati besok, bisakah aku menikahimu? Di benua Lingxuan, Xiao Mei merasakan kata-kata dari masa lalunya menusuk hatinya seperti pisau. Adegan ini telah muncul di benaknya berkali-kali dalam 10.000 tahun terakhir, dan dia selalu mengira Lin Yan bercanda dengannya pada awalnya. Jadi selama 10.000 tahun terakhir, dia telah memikirkannya berkali-kali bahwa jika, pada saat itu, dia tidak melamar Lin Yan, mungkin, semuanya setelah itu tidak akan terjadi. Tapi sekarang dia akhirnya mengerti. Ternyata Lin Yan tidak bercanda dengannya, dan mereka bisa mati kapan saja. Dalam layar di langit, Lin Yan memegang Xiao Mei di tangannya dan mendengar kata-katanya yang penuh rasa malu. Pertama, dia tertegun, lalu dia tersenyum dan mengangguk, bagus, jika kamu mau menikah, maka aku akan menikahimu. Apa? Xiao Mei, yang wajahnya merah, menatap Lin Yan dengan hampir tidak percaya. Setelah melihat wajah tampan Lin Yan sejenak, Xiao Mei tergagap, apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu mengatakannya lagi? Lin Yan menyeringai, aku berkata, jika kamu mau menikah denganku, aku akan menikahimu dan melamar hari ini. Seluruh tubuh Xiao Mei benar-benar tercengang. Setelah beberapa saat, dia meletakkan kepalanya di dada Lin Yan dan berkata dengan suara nyamuk yang lemah, tidak hari ini, aku masih harus memberitahu ayahku. Besok tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu besok aku akan mengundang ayah mertuaku juga. Lin Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat dia mendengar Lin Yan memanggil ayahnya sebagai ayah mertuanya, Xiao Mei menjadi lebih pemalu dan memeluknya erat-erat. The Reincarnated Feline makes the heroines fully back for forgiveness chapter 90 bahasa Indonesia.
Di benua Lingxuan, Kaisar Surgawi seharusnya tidak yakin tentang mengalahkan mantan Kaisar Surgawi yang dirasuki oleh iblis Paseles saat itu, itulah sebabnya dia membuat keputusan yang salah. Aku takut dia akan menanyakan pertanyaan yang sama kepada orang lain. Kaisar Surgawi ingin memenuhi keinginan semua orang dan membuat mereka bahagia sehingga bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran setelah 3 hari, mereka tidak akan menyesal. Sudah jelas bagi semua orang mengapa Lin Yan setuju untuk menikahi Xiao Mei. Xiao Mei sudah menangis terseduh-seduh karena alasan yang sama. Xiao Yanran dan Teng Gang sama-sama memiliki ekspresi muram karena semua yang mereka ingat dari tahun itu kembali membanjiri mereka saat ini. Mereka, seperti Xiao Mei, tidak mengerti kata-kata Lin Yan saat itu. Seperti yang diharapkan, Lin Yan mengumumkan pernikahan Xiao Mei segera setelah mereka kembali. Pada saat yang sama, dia juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Xiao Yanran, Teng Gang dan Zhao Linger. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mati besok? Xiao Yanran tidak menganggap ini serius dan menjawab sambil tersenyum, tentu saja, aku akan kembali menemui tuanku. Aku akan pergi dan memberikan penghormatanku ke kuburan tetua ketiga dan kakak-kakak keempat. Bagaimanapun juga, kita akan segera bertemu dengan mereka, jadi aku akan memberitahu mereka sebelumnya. Teng Gang menjawab dengan getir. Setelah banyak keraguan, Zhao Linger berbisik pada dirinya sendiri, jika aku mati, aku akan mati bersama kakak. Zhao Linger tampak tertekan saat mengetahui Lin Yan menikahi Xiao Mei. Dia juga sudah lama jatuh cinta dengan Kapten Big Brother. Jika ada waktu lain, Lin Yan akan menghabiskan waktu dengan Zhao Linger dan menenangkannya. Tapi sekarang, dia tidak bisa peduli tentang itu. Lin Yan tersenyum dan mengantar Xiao Yanran dan Teng Gang keluar setelah berkata, selesaikan hari ini dan kamu akan minum anggur pernikahan besok. Setelah itu, Lin Yan bergegas sendirian ke kerajaan 10.000 iblis, meninggalkan Zhao Linger untuk menemani Xiao Mei. Ketika Lin Yan melihat Xiao Bai, yang belum memulihkan ingatannya, dia memanggang ikan untuknya dan meninggalkannya di tempat yang sering dia kunjungi. Baru kemudian dia berbalik dan pergi. Ada kemungkinan dia tidak akan bisa bersatu kembali dengan Xiao Bai lagi kali ini. Mungkin lebih baik jika Xiao Bai tidak pernah mendapatkan kembali ingatannya. Lin Yan berkata pada dirinya sendiri. Hal pertama yang dilakukan Lin Yan setelah meninggalkan kerajaan 10.000 iblis adalah membeli banyak barang yang digunakan dalam pernikahan oleh manusia. Begitu dia memiliki barang-barang ini, dia muncul di luar rumah terpencil tempat mereka tinggal. Setelah beberapa saat ragu-ragu, tubuhnya berkedip dan berubah menjadi penampilan mantan Kaisar Surgawi. Putri, aku kembali. Menyamar sebagai mantan Kaisar Surgawi, Lin Yan masuk sambil tersenyum. Karena iblis Paseles sekarang memiliki mantan Kaisar Surgawi, tidak ada cara lain untuk menipu Xiao Mei. Sebagai salah satu jenderal Surgawi dari Istana Surgawi, dia telah melihat Xiao Mei dan mantan Kaisar Surgawi bergaul. Akibatnya, dia menyamar sebagai ayah Xiao Mei, mantan Kaisar Langit, tanpa cacat. Jadi, inilah kebenarannya. Xiao Mei mengalami kesulitan berdiri untuk sementara waktu sekarang, dan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa tubuhnya menjadi lemah, dan darah sudah samar-samar muncul di sudut mulutnya. Jika dia terus seperti ini, dia akan menjadi sama dengan Teng Gang. Dia juga akan menghancurkan dantiannya, dan kerajaannya akan jatuh. Kondisinya mungkin jauh lebih buruk daripada Teng Gang. Bagaimanapun, Teng Gang masih memiliki adik perempuannya Zhao Linger untuk diurus saat ini. Xiao Mei, bagaimanapun, tidak memiliki apa-apa. Hanya melalui kebencian dia bisa bertahan sejauh ini. Pada saat ini, bagaimanapun, itu adalah lelucon. Saudari Xiao Mei, bahkan jika mantan Kaisar Surgawi dirasuki oleh iblis tanpa fase, membunuhnya bukanlah satu-satunya cara. Jika itu aku akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan mantan Kaisar Surgawi, oleh karena itu tidak akan terjadi, mengubah fakta bahwa Kaisar Surgawi masih menjadi pembunuh ayahmu, dan itu tidak berubah. Lin Feng tiba-tiba berbicara di sisinya. Xiao Mei, bagaimanapun, bahkan tidak menoleh untuk melirik Lin Feng, tatapannya masih terfokus pada layar di atas. Dalam layar di langit, menyamar sebagai mantan Kaisar Langit, Lin Yan tidak hanya menenangkan Xiao Mei, dia bahkan memberi Xiao Mei mahar dalam jumlah besar yang dia beli secara khusus. Dia semua tersenyum karena ini. Hanya sampai hari berikutnya Lin Yan menemukan alasan dan langsung pergi. Lagi pula, Xiao Mei tidak pernah benar-benar menikahi siapapun dan tidak merasa ada yang salah dengan ayahnya yang tidak ada saat dia menikah. Hari itu tiba ketika Lin Yan dan Xiao Mei secara resmi menikah. Selain Xiao Yanran, Teng Gang, dan Zhao Linger, beberapa orang hadir. Ada juga orang yang mengejutkan Lin Yan. Itu adalah roh artefak warisan Sekte Dewa Bintang yang dia temui di tanah terlarang kuno. Tentu saja, identitas roh artefak ini saat ini adalah Tuan Xiao Yanran, dan Xiao Yanran secara khusus mengundangnya untuk menghadiri pernikahan saudara laki-lakinya. 3 hari telah berlalu dalam sekejap. Pada malam hari ketiga, Lin Yan mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbenam di langit. Sambil tersenyum, Lin Yan berkata kepada Xiao Mei, aku akan keluar, aku akan segera kembali. Selama 2 hari ini, Xiao Mei menikmati interaksi pasangan itu. Pada saat ini, mendengar jaminan Lin Yan, Xiao Mei tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk, kembalilah lebih awal, aku akan menunggumu. Lin Yan mengangguk, berbalik, dan berjalan keluar. Sayang, aku akan membawa ayahmu kembali. Namun, saat dia berjalan keluar dari pintu selangkah demi selangkah, senyum di wajahnya juga menghilang.